Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami, yakni kelompok 4, dalam membawakan materi presentasi kami hari ini mengenai film Nemata Mintas. Baik, selanjutnya, adapun anggota kelompok 4, yakni yang pertama, Eka Purnamasari, saya sendiri Rizka, Zulkifli, Fatimah Ahsahra, Like Ayu Sutrisno, Isti Rahmadillah, dan Kak Asmul Fauzianur. Adapun materi yang akan kami bawakan hari ini terdiri dari 6 pokok pembahasan. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana pengertian dan ciri-ciri dari film Nematal Mintas. Yang kedua, bagaimana struktur tubuh dari film Nematal Mintas tersebut. Yang ketiga, kita harus mengetahui bagaimana sistem pencernaannya. Yang keempat, bagaimana sistem reproduksi dari film Nematal Mintas. Dan yang terakhir, bagaimana klasifikasi dari film Nematal Mintas tersebut. Selanjutnya, materi pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri Nematal Mintas akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian Nematal Mintas. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai Nematal Mintas? Nah, Nematal Mintas ini merupakan kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat, panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, Nematal Mintas itu berasal dari bahasa Yunani, yakni nema artinya benang dan helminthas yang artinya cacing. Dengan kata lain, Nematal Mintas itu biasa disebut dengan nematoda. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri dari film Nematal Mintas. Diketahui, cacing yang tergolong dalam film Nematal Mintas ini bentuk tubuhnya gilik atau bulat panjang, berbentuk bilateral simetris, tidak bersegmen, tripoblastik, dan memiliki rongga tubuh semu pada tubuhnya. Yang kedua, rongga tubuh pada Nematal Mintas disebut pseudocelomata, di mana cacing ini mempunyai tubuh meruncing pada kedua ujung tubuhnya, sehingga cacing Nematal Mintas disebut dengan cacing gilik. Yang ketiga, teman-teman, ukuran tubuh Nematal Mintas itu umumnya mikroskopis, tapi ada juga yang mencapai ukuran 1 meter. Nah, cacing ini kebanyakan hidup berparasit pada tubuh manusia, di mana kita ketahui bahwa dia hidup berparasit pada usus manusia dan hidup berparasit pada hewan atau tumbuhan, dan ada pula yang hidup bebas. Ciri-ciri selanjutnya dari film Nematal Mintas yang keempat yaitu permukaan tubuh pada film Nematal Mintas dilapisi oleh lapisan kutikula yang berfungsi untuk melindungi diri dari enzim pencernaan inangnya. Yang kelima, ukuran dari cacing betina film Nematal Mintas itu lebih besar dari cacing jantannya, di mana diketahui bahwa cacing betina ini bertelur dan berproduksi. Nah, cacing ini juga bernafas secara difusi, yang dimana proses pertukaran gas terjadi antara lingkungan luar dan darah serta gas yang di dalam jaringan tubuhnya melalui seluruh permukaan tubuh film Nematal Mintas. Selanjutnya, dia memiliki cairan mirip darah, di mana berfungsi sebagai alat transportasi. Dan terakhir, reproduksi cacing dari film Nematal Mintas ini, dia berproduksi secara seksual, ovivipar, dan jenis kelaminnya itu terpisah atau gonokor. Saya Isti Rahmadillah akan membawakan materi berikutnya, yaitu mengenai struktur tubuh Nematal Mintas. Seperti yang telah dilihat pada gambar, Nematal Mintas memiliki struktur tubuh yaitu berupa mulut, faring, cincin saraf, usus, ovarium, kutikula, dan juga anus. Nematal Mintas umumnya berukuran mikroskopis, meskipun ada yang panjangnya sampai 1 meter. Rongga tubuh pada Nematal Mintas disebut dengan pseudocelomata. Pseudocelomata adalah rongga tubuh semu atau belum membentuk rongga sesungguhnya. Tubuh Nematal Mintas berbentuk bulat panjang seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing. Cacing ini mempunyai tubuh meruncing di kedua sudut sehingga disebut dengan cacing gilik. Seperti yang dilihat pada gambar, tubuh dari hewan ini tidak memiliki segmen dan tubuh bagian luarnya licin. Kulitnya pun tidak memiliki warna. Tubuh dari Nematal Mintas dilapisi oleh 3 lapisan atau tripoblastik, yakni lapisan luar yaitu eksoderm, lapisan tengah, mesoderm, dan juga lapisan bagian dalam atau endoderm. Permukaan tubuhnya dilapisi dengan kutikula untuk melindungi diri. Kutikula ini lebih kuat pada cacing parasit yang hidup di inang daripada yang hidup bebas.
Sistem syaraf nematelmintes berupa cincin syaraf yang mengelilingi esofagus yang dihubungkan 6 serabut syaraf ke bagian posterior dan juga anterior. Individu betina memiliki tubuh yang lebih besar daripada individu jantan. Perbedaan lain pada cacing betina dan juga jantan terdapat pada bagian ekor. Pada jantan, di dekat lubang anal terdapat tonjolan yang disebut dengan penial seta yang digunakan untuk kopulasi, sedangkan pada betina tidak ada. Nematelmintes memiliki sistem pencernaan yang lengkap, mulai dari mulut, faring, usus, dan juga anus. Mulut terdapat pada ujung anterior dan anus terdapat pada ujung posterior. Beberapa nematelmintes memiliki kait pada mulutnya. Nematelmintes tidak memiliki pembuluh darah. Makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pseudoselom. Nematelmintes bereproduksi secara seksual dan fertilisasi terjadi secara internal. Nah, terima kasih teman-teman. Kemudian materi selanjutnya adalah kita masuk bagaimana klasifikasi atau pembagian dari materi nematelmintes atau yang dikenal dengan istilah nematoda. Nah, bentuk klasifikasinya itu dibagi secara dua. Ada afasmida dan ada apasmida. Afasmida, ada kata A yang berarti tidak. Artinya, pada kelas apasmida atau dikenal dengan adenofore, dia tidak ada fasmid. Sedang kemudian dia mempunyai amfit yang besar dan kebanyakan dia hidup bebas di alam. Sedangkan fasmida atau sekernente, dia terdapat sepasang lubang fasmid pada ekornya dan memiliki amfit juga yang seperti lubang, tetapi ukurannya jauh lebih kecil daripada kelas apasmida. Nah, untuk apasmida sendiri dia terbagi dari dua ordo. Ada yang Chromadorida dan ada Enoplida. Nah, sedangkan kelas Phasmida dia terbagi 4. Ada Raptida, Strongyloida, Ascarida, dan Spirodida. Nah, kemudian kita akan membahas pada kelas yang pertama adalah kelas Aphasmida. Nah, kelas Aphasmida sendiri atau Adenofore merupakan anggota kelas dari Adenofore atau Aphasmida yang dimana dia tidak mempunyai phasmid atau organ kemoreseptor. Nah, phasmid ini dia fungsinya menangkap reseptor kimia sehingga dia disebut dengan Aphasmida. Banyak dari anggota Adenofore yang hidup bebas di alam, tetapi menjadi parasit ketika dia terdapat di dalam tubuh hewan. Contohnya adalah Trichuris ovis, yang dimana dia berperan sebagai parasit di domba. Nah, contohnya adalah cacing Trisinella spiralis, contoh lain dari Aphasmida ini. Cacing ini memiliki bentuk yang spiral, seperti namanya Trisinella spiralis, yang berada di usus karnivora dan manusia. Cacing ini nantinya akan menyebabkan penyakit yang dinamakan penyakit trichinosis atau penyakit yang disebabkan oleh patogen berupa Trisinella spiralis. Mengenai ciri-ciri umum yang membedakan Aphasmida dengan kelas phasmid, itu yang pertama adalah dia jelas tidak memiliki phasmid atau organ kemoreseptor. Kemudian dia memiliki amfit atau sistem navigasi yang berada pada bagian kutikula, artinya dia berlapisan terluar dan berfungsi sebagai kemoreseptor. Jadi yang menggantikan peran dari phasmid pada kelas Aphasmida adalah amfit, yang nantinya dia berfungsi sebagai kemoreseptor yang berada di daerah bibir. Kemudian sebagian dia hidup secara bebas di alam, kemudian dia tidak memiliki indera berupa bulu halus atau papile pada kepala dan tubuhnya. Dan yang terakhir ciri khususnya adalah dia berbentuk spindle. Apa itu berbentuk spindle? Nah, di sini dia bentuknya seperti kincir dengan ujung lancip ataupun bercabang. Nah, tadi kita sudah mengenal bagaimana ciri umum dari Aphasmida. Kemudian untuk yang kedua kita akan membahas mengenai Phasmida atau sekernente. Sekernente sendiri disebut dengan Phasmida, di mana karena dia terdapat phasmid pada tubuhnya pada beberapa spesies. Banyak anggota dari kelas Phasmida ini dia hidup dalam tubuh vertebrata, serangga, dan tumbuhan. Contoh-contohnya ada yang pertama adalah Ascaris lumbricoides atau cacing yang paling sering terdapat pada hewan, misalnya pada daging babi atau daging yang sudah busuk atau dikenal dengan cacing pita. Nah, Ascaris lumbricoides sendiri merupakan parasit dari usus halus manusia. Nah, yang dimakan merupakan penyakit dari Ascaris ini sendiri. Infeksi cacing perut menyebabkan penderita mengalami kekurangan gizi atau biasa yang disebut dengan penyakit cacingan pada manusia. Jadi ketika kita memakan daging mentah yang memiliki telur dari Ascaris lumbricoides ini, maka telurnya nanti akan menetap di usus. Nantinya dia akan menetas menjadi cacing dewasa, lalu cacing dewasa ini akan memakan nutrisi-nutrisi yang ada pada usus.
Jadi bukan kita yang menerima gizinya, melainkan cacingnya yang menerima gizinya. Maka dari itu seringkali penderita penyakit cacing ini atau orang yang terinfeksi cacing ini seringkali memiliki berat badan di luar dari normal, artinya dia kekurangan gizi. Seperti itu teman-teman. Nah, bentuk ciri-ciri umumnya adalah tubuh pada bagian anterior cacing ini dia mempunyai mulut. Nah, jadi cacing ini dia mempunyai mulut yang dimana dikelilingi oleh 3 bibir yang memiliki gigi-gigi kecil bergerigi. Ascaris lumbricoides atau cacing gelang atau dikenal juga sebagai cacing perut. Ascaris lumbricoides ini merupakan nematoda parasit yang hidup di perut manusia dan terdapat juga pada hewan seperti babi dan kuda. Ascaris lumbricoides dapat menginfeksi manusia yang disebut dengan askariasis penyakitnya. Cara pencegahan infeksi dari Ascaris lumbricoides ini, yang pertama rajin cuci tangan, terutama sebelum makan, dan pastikan makanan benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Secara morfologi, cacing jantan lebih kecil dibanding cacing betina. Cacing jantan memiliki panjang sekitar 10-31 cm, sedangkan cacing betina memiliki panjang 20-35 cm. Cacing ini berproduksi secara seksual. Nah, satu ekor cacing betina dapat menghasilkan telur sebanyak 200.000 per harinya. Nah, fakta menarik bahwa telur yang telah dibuahi ternyata lebih kecil dibanding telur yang sudah dibuahi. Nah, bagaimana sih siklus hidup Ascaris lumbricoides? Cacing dewasa Ascaris lumbricoides akan menetap di usus, kemudian berkopulasi dan bertelur di usus. Telur inilah yang nantinya akan keluar bersama dengan feses atau tinja. Nah, ada telur yang sudah dibuahi dan ada telur yang belum dibuahi. Telur yang sudah dibuahi lah nantinya yang akan menginfeksi manusia. Telur ini akan berkembang di tanah. Telur-telur yang aktif dapat menginfeksi manusia apabila mencemari makanan dan ikut tertelan. Telur akan menjadi larva pada usus dan menembus usus masuk pada pembuluh darah lalu beredar mengikuti sistem peredaran darah, yang kemudian akan masuk ke jantung dan pembuluh darah paru-paru. Di paru-paru, larva akan merusak alveolus, masuk ke bronchiolus, bronkus, kemudian trakea, kemudian akan memicu batuk pada laring. Ketika terjadi batuk, larva akan tertelan masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian akan lanjut ke usus. Nah, larva akan menjadi cacing. Baik, materi selanjutnya saya akan membahas 4 contoh spesies lainnya dari kelas Secernentea, yaitu yang pertama ada Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Cacing ini disebut cacing tambang karena cacing ini sering ditemukan di daerah pertambangan, misalnya di Afrika. Di Amerika, cacing ini disebut Necator americanus. Cacing ini hidup sebagai parasit di usus halus manusia dan menghisap banyak darah sehingga dapat menyebabkan anemia bagi penderita ankylostomiasis. Cacing tambang dewasa betina berukuran 12 mm dan memiliki organ-organ kelamin luar atau vulva dan dapat menghasilkan 10.000 sampai 30.000 telur per harinya. Adapun untuk cacing tambang jantan, ia memiliki ukuran 9 mm dan mempunyai alat kopulasi di ujung posterior. Di ujung anterior cacing terdapat mulut yang dilengkapi 1-4 pasang gigi kitin untuk mencengkram dinding usus inang. Adapun proses masuknya cacing tambang ini ke tubuh manusia diawali dengan adanya proses perkawinan antara cacing jantan dan betina. Setelah terjadi perkawinan, cacing betina akan menghasilkan telur. Nah, telur ini akan keluar bersama feses atau tinja penderita. Nah, di tempat yang becek, telur akan menetas dan menghasilkan larva.
Larva kemudian masuk ke tubuh manusia melalui pori-pori telapak kaki. Nah, larva kemudian akan mengikuti aliran darah menuju ke jantung, paru-paru, faring, dan usus halus hingga yang tumbuh dewasa. Nah, untuk contoh spesies lainnya ada Wuchereria bancrofti atau disebut juga Filaria bancrofti atau cacing filaria. Cacing ini menyebabkan penyakit kaki gajah yang ditandai dengan adanya pembengkakan di daerah kaki atau di organ lainnya, misalnya skrotum. Banyaknya populasi cacing ini dalam saluran getah bening akan mengakibatkan penyumbatan pada saluran kelenjar getah bening. Jika terjadi penyumbatan, maka akan mengakibatkan penumpukan cairan getah bening di suatu organ. Nah, jika terjadi penumpukan di daerah kaki, maka kaki akan membengkak sehingga menyerupai kaki gajah. Nah, adapun contoh spesies yang ketiga yaitu ada Onchocerca volvulus. Cacing ini merupakan cacing mikroskopis penyebab penyakit onchocerciasis atau fever blindness yang mengakibatkan kebutaan. Vektor pembawanya yaitu lalat kecil pengisap darah, black fly atau simulium. Cacing ini banyak terdapat di daerah Afrika dan Amerika Selatan. Nah, untuk contoh spesies terakhir ada Enterobius vermicularis atau disebut juga Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Cacing ini hidup sebagai parasit di usus besar manusia. Untuk cacing kremi betina memiliki panjang sebesar 1 cm, sedangkan untuk cacing kremi jantan memiliki ukuran sebesar 0,5 cm. Jika akan bertelur, cacing betina akan berimigrasi ke daerah sekitar anus sehingga menimbulkan rasa gatal. Jika kita tanpa sengaja menggaruknya kemudian tak cuci tangan, ada kemungkinan telur cacing tersebut akan tertelan kembali masuk ke dalam tubuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmul Fauzinur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi yang pada Nemathelminthes. Sistem reproduksi pada Nemathelminthes yaitu secara seksual. Mereka termasuk makhluk hidup yang bersifat gonokoris, yang dimana organ kelamin jantan serta betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya setiap individu hanya mempunyai satu organ kelamin utama, baik itu jantan atau betina. Sedangkan fertilisasinya sendiri terjadi di dalam tubuh. Kemudian akan menghasilkan sel telur yang sangat banyak, yang bisa mencapai ribuan per harinya. Jika lingkungan tempat telur tersebut tidak menguntungkan, maka telur tersebut akan berubah menjadi struktur mirip kista. Alat reproduksi jantan sendiri terdiri dari testis dengan saluran berbentuk benang kusut, kemudian saluran vas deferens yang menuju ke vesicula seminalis, dan berakhir pada saluran ejakulasi. Alat reproduksi betina terkenal dengan bentuk Y. Tiap-tiap cabangnya terdiri atas ovari dan saluran berbentuk benang, kemudian bersambung dengan uterus. Selanjutnya, kedua uterus tersebut bersambung menjadi satu membentuk saluran dengan otot dan bermuara pada vagina. Pembuahan sel telur terjadi di dalam uterus. Di dalam telur dapat mencapai 27 juta. Dan tiap hari cacing Ascaris itu menghasilkan 200.000 telur. Yang selanjutnya yaitu organ reproduksi pada Nemathelminthes. Yang pertama yaitu ada mulut, yang kedua ada faring, tiga ada usus, yang keempat ada ovarium, yang di atas ini ada kutikulanya, yang terakhir itu ada anus. Kesimpulannya yaitu sebagian besar hewan Nemathelminthes ini hidup bebas dalam air dan tanah, tetapi ada juga yang sebagai parasit dalam tanah, yakni merusak tanaman atau dalam saluran pencernaan vertebrata. Peranan Nemathelminthes terdiri atas dua macam. Yang pertama yang bebas dan ada yang bersifat parasit. Bagi jenis Nemathelminthes yang bebas berperan dalam tanah yang becek dan dasar perairan untuk menguraikan sampah organik. Sedangkan bagi Nemathelminthes yang parasit,
pada manusia dan hewan dalam tubuh inangnya. Mereka memperoleh dan menyerap nutrisi dari darah dari inangnya yang menyebabkan kerugian dan menimbulkan penyakit askariasis, filariasis, trichinosis, dan anemia. Nemathelminthes pada umumnya cacing yang hidupnya parasit dan merugikan manusia. Tubuhnya terdiri atas 3 lapisan atau sering disebut triploplastik, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Nemathelminthes terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Yang kedua, Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Yang ketiga, Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Yang keempat, Fucereria bancrofti atau cacing rambut. Dan kelima, Trichinella spiralis. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.